Selamat siang teman-temanku semua. Apa kabar? Saya harap baik-baik saja. Kali ini admin memutuskan untuk maraton mega franchise anime Naruto, mulai dari yang tahun 2002. Nah, berhubungan Naruto kecil total episodenya ada 200 lebih, saya bakal pecah videonya menjadi beberapa bagian, dibagi seiring bergantinya opening anime. Naruto sendiri sering disebut sebagai anime yang paling banyak dilihat untuk pertama kali di kalangan anime lovers. Buat yang mau nonton secara full tanpa spoiler, kalian bisa menontonnya dengan cara berlangganan Netflix. Atau jika nyari yang gratisan, kalian tetap bisa nonton secara legal lewat aplikasi iQIYI. For your information, saya minta maaf jika kualitas video ini tidak bisa ditingkatkan, karena saya tidak menemukan mentahan video yang resolusinya di atas SD. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia Naruto. Kisah dibuka lewat sebuah insiden, di mana monster rubah ekor 9 alias Kyuubi nampak lepas kendali dan menghancurkan desa Konoha. Di sini para ninja berusaha semaksimal mungkin untuk mereduksi kerusakan yang ditimbulkan oleh Kyuubi. Satu-satunya orang yang mampu mengalahkan Kyuubi adalah pimpinan keempat desa Konoha, yang sering dijuluki sebagai Yondaime Hokage. Dan dengan kekuatannya pula, Kyuubi berhasil disegel. Lalu cerita pun dimulai. Tokoh utama kita adalah seorang murid dari Akademi Ninja yang bernama Uzumaki Naruto. Dia terlahir tanpa tahu identitas kedua orang tuanya dan mulai hidup mandiri sejak itu. Naruto sering dikucilkan ketika berada di lingkup masyarakat karena dirumorkan sebagai jelmaan Kyuubi. Meski demikian, seorang mentor dari Akademi Ninja yang bernama Iruka saat menyayangi Naruto seperti saudaranya sendiri. Tak jarang juga Iruka mentraktir Naruto semangkuk ramen, di mana kelak warung langganan mereka akan menjadi legenda, bernama Ramen Ichiraku. Pada suatu hari, lebih tepatnya ujian kelulusan Akademi Ninja, semua murid di sana nyaris lulus 100%, terkecuali Naruto yang gagal dalam menggunakan Bunshin. Alhasil, Naruto semakin dikucilkan dari teman-temannya, lalu ia didatangi oleh salah satu guru yang bernama Mizuki. Malamnya, Hokage ketiga yang bernama Hiruzen Sarutobi menyuruh semua ninja kelas Chunin untuk menangkap Naruto, sebab katanya Naruto telah menculik gulungan terlarang milik Hokage keempat. Ternyata, Naruto telah ditipu oleh Mizuki untuk mencuri gulungan terlarang, di mana setelah Naruto membawanya, dia akan segera dibunuh, dan Mizuki akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan gulungan terlarang. Dalam waktu yang sangat singkat, Iruka berhasil menemukan Naruto yang nampak habis berlatih. Lalu datanglah Mizuki untuk menjelaskan tujuan aslinya, beserta fakta tentang Kyuubi yang tersegel di dalam tubuh Naruto, di mana alasan itulah yang membuat Naruto dikucilkan. Iruka sendiri memiliki masa lalu kelam di mana orang tuanya harus tewas dalam insiden penyegelan Kyuubi. Namun dia masih membuktikan bahwa dia tidak membenci Naruto. Iruka bahkan merelakan dirinya untuk melindungi Naruto dari serangan Mizuki. Dan pada suatu titik, Naruto bangkit, lalu mengerahkan jurus yang baru saja ia pelajari, yang bernama Kage Bunshin no Jutsu, di mana teknik itu mampu menciptakan lusinan klon Naruto, yang tentunya membuat Mizuki benjut. Setelah insiden itu, Iruka memberikan apresiasi kepada Naruto, sekaligus menyatakan bahwa dia telah lulus dari Akademi Ninja. Beberapa waktu kemudian, Naruto menyerahkan formulir pendaftaran sebagai ninja desa Konoha, di mana pada waktu itu, ia bertemu dengan cucu Hokage ketiga, yang bernama Konohamaru, dan mentornya yang bernama Ebisu. Naruto sendiri memiliki Bunshin unik yang mampu merubah tubuhnya menjadi wanita seksi, yang mana jurus itu membuat Konohamaru tertarik dan meminta Naruto untuk mengajarinya. Konohamaru berlatih dengan sangat keras, hingga dia benar-benar menguasai jurus itu. Akan tetapi, kemampuan itu ditentang keras oleh Ebisu, yang kemudian menantang Naruto dalam sebuah duel. Naruto dengan spontan mengerahkan Kage Bunshin no Jutsu, lalu menggunakan Bunshin untuk merubah klonnya menjadi wanita seksi, yang pada akhirnya membuat Ebisu langsung tumbang. Setelah pertarungan itu, Naruto memberikan sedikit motivasi kepada Konohamaru tentang kesamaan mimpi mereka yang sama-sama ingin menjadi Hokage. Naruto berkata jika jalan untuk menjadi Hokage sangatlah keras, dan mereka tidak boleh meremehkan semudah apapun tantangan yang mereka lalui. Pada hari pertama penerimaan ninja baru, Naruto bertemu dengan beberapa karakter baru, seperti Haruno Sakura, Yamanaka Ino, Shikamaru Nara, Yuga Hinata, dan Uchiha Sasuke. Di sana terdapat 30 murid yang akan dibagi menjadi 10 tim. Naruto berada dalam tim ketujuh bersama Sakura dan Sasuke. Hinata sedikit kecewa karena tidak bisa berada dalam satu tim yang sama dengan Naruto, tapi berada dalam tim yang sama dengan Inuzuka Kiba
dan Aburame Shino. Terakhir adalah kelompok 10 yang diisi oleh Ino, Shikamaru, dan seorang murid bernama Akimichi Choji. Naruto sendiri memiliki perasaan khusus terhadap Sakura, namun sayangnya Sakura hanya mencintai Sasuke seperti kebanyakan perempuan di kelas. Alhasil, Naruto pun menyamar sebagai Sasuke dan mendekati Sakura sekaligus menghiburnya. Ya, jadi badut. Sama dong kayak gue. Di sini, Sakura sempat terbawa suasana dan hampir mencium Sasuke yang sejatinya adalah Naruto. Tapi untungnya Naruto kebelet boker, dan datanglah Sasuke yang asli. Kala itu Sakura sempat mengatakan ketidaksukaannya terhadap Naruto, di mana ia menganggap bahwa Naruto menjadi tukang onar karena tidak dimarahi oleh orang tuanya. Perkataan itu sontak membuat Sasuke kesal, karena ia juga dibesarkan tanpa orang tua seperti Naruto. Lalu mengatakan jika hidup sendiri lebih menyakitkan ketimbang dimarahi oleh orang tua. Perkataan itu membuat Sakura tersadar dan meluruskan pandangan negatifnya terhadap Naruto. Besoknya, seluruh ninja baru akan diuji oleh mentor mereka yang merupakan ninja kelas 3, yakni Jounin, agar mereka secara resmi diterima sebagai ninja kelas 1, yakni Genin. Sementara itu, tim 7 mendapatkan mentor yang cukup unik, di mana dia belum pernah meloloskan satupun murid. Dia bernama Hatake Kakashi. Sebelum itu, Kakashi terlebih dulu memperkenalkan diri dan menyatakan bahwa dia tak memiliki mimpi. Kemudian Naruto mengatakan jika mimpinya adalah menjadi Hokage. Sakura bermimpi untuk menikahi Sasuke, sementara Sasuke bermimpi jika dia akan balas dendam kepada seseorang dan membangkitkan klan Uchiha yang telah lama hilang. Demi menyatakan lulus tidaknya mereka, Kakashi menguji Naruto dan dua temannya lewat sebuah tes, di mana mereka harus merebut kedua lonceng Kakashi dalam kurun waktu tertentu. Normalnya, seorang ninja akan bersembunyi terlebih dulu, namun tidak dengan Naruto. Naruto sendiri menyerang Kakashi tanpa koordinasi yang jelas, hingga dia terjatuh ke dalam sungai. Masih belum menyerah, Naruto menggunakan serangan Kage Bunshin, namun dengan mudah Kakashi hindari, bahkan sampai membuat Naruto terkena jebakan. Di lain sudut, Sakura tanpa sengaja bertemu Kakashi, dan tanpa sadar pula terkena Genjutsu, yakni teknik ilusi, yang membuat Sakura berpikir jika Sasuke kesayangannya tengah sekarat. Sementara itu, Sasuke memanfaatkan momen ini untuk melancarkan serangan ke Kakashi. Dia mengerahkan jurus elemen api yang bernama Katon Gokyaku no Jutsu, meskipun serangan itu mampu Kakashi hindari dan mudah. Dengan demikian, Kakashi memberikan serangan balik dan menjebak Sasuke menggunakan elemen tanah, dan menanamnya layaknya sebuah tumbuhan. Tak disangka Naruto berhasil lolos dari jebakan Kakashi, dan menemukan dua jatah makan siang. Saat hendak memakannya, Naruto dikejutkan dengan kemunculan Kakashi, yang kemudian mengikatnya di batang pohon. Karena waktu sudah mencapai batasnya, Kakashi menyatakan jika ketiga muridnya tidak lulus sebagai Genin. Hal ini memicu kemarahan Sasuke yang dengan mudah Kakashi redakan. Kakashi sendiri menyatakan jika mereka melupakan hakikat dari sebuah tim, yakni kerjasama. Sebagai perpisahan, Kakashi menyuruh Sasuke dan Sakura untuk menyantap bekal yang sudah disediakan, tanpa harus membaginya kepada Naruto. Sasuke dan Sakura sepakat untuk mengingkari kesepakatan Kakashi, namun itu malah membuat mereka dinyatakan lulus sebagai ninja kelas 1, alias Genin. Karena sudah resmi diangkat sebagai Genin, Naruto, Sasuke, dan Sakura akan menjalankan misi kelas D bersama Kakashi. Namun itu lama-kelamaan membuat Naruto muak dan meminta misi yang satu tingkat di atasnya. Alhasil, Sarutobi memberikan tim 7 sebuah misi kelas C, yakni untuk mengawal seorang kakek bernama Tazuna untuk kembali ke rumahnya yang berlokasi di negeri Nagi. Di universe anime Naruto, terdapat 5 negara besar yang memiliki ciri khas elemennya masing-masing. Pertama adalah negara api, alias Konohagakure, negara angin, alias Sunagakure, negara air, alias Kirigakure, negara petir, alias Kumogakure, dan negara tanah, alias Iwagakure. Kelima negara ini memiliki pemimpinnya masing-masing. Konohagakure dipimpin oleh Hokage, Sunagakure dipimpin oleh Kazekage, Kirigakure dipimpin oleh Mizukage, Kumogakure dipimpin oleh Raikage, dan Iwagakure dipimpin oleh seorang Tsuchikage. Di waktu sekarang, tim 7 akan mengantar Tazuna untuk pulang, yang sejatinya memiliki proyek besar dalam pembangunan jembatan, di mana tindakan tersebut dicekal keras oleh penguasa negeri Nagi yang bernama Gato. Buktinya, tim 7 dan Tazuna sempat disibukkan dengan serangan kedua ninja pembunuh, di mana serangan itu membuat Naruto tak bergeming, meski pada akhirnya kedua ninja tersebut berhasil dilumpuhkan. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di lokasi tujuan. Namun lagi-lagi, tim 7 dan Tazuna masih mendapatkan serangan dari ninja pembunuh. Kali ini, lawan mereka malah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia adalah ninja dengan julukan Iblis Pembunuh,
yang bernama Momochi Zabuza. Zabuza memiliki pedang raksasa sebagai senjata andalannya, dan kemampuan menciptakan kabut untuk membingungkan lawannya, sehingga situasi ini memaksa Kakashi untuk menggunakan mata andalannya, yakni Sharingan, di mana mata ini mampu menciptakan ilusi optik, dan pandangan yang membuat penggunanya mampu menirukan jurus lawannya. Dengan kekuatan ini, Kakashi berhasil mengimbangi Zabuza dalam pertarungan, dan mendapatkan momen untuk menahan Zabuza menggunakan kunai. Akan tetapi, itu hanyalah Mizubunshin, dan malah Kakashi yang terkena jebakan Zabuza. Naruto pun melesat ke arah Zabuza tanpa sebab yang jelas, tapi ternyata dia hanya ingin mengambil ikat kepala yang ditahan Zabuza. Dia pun membahas rencana darurat dengan Sasuke, lalu kembali menyerang Zabuza dengan kaki bunshin. Setelah itu, Naruto yang terhempas memberikan Sasuke sebuah senjata, bernama Fuma Shuriken. Sesuai rencana Naruto, Sasuke hanya mengincar tubuh asli Zabuza, namun gagal. Lalu datanglah Fuma Shuriken kedua dari titik buta, yang ternyata adalah Naruto. Usaha tersebut telah berhasil membuat Kakashi terlepas, sehingga dia bisa kembali berhadapan dengan Zabuza. Di saat Zabuza mengerahkan jurus naga air, Kakashi juga menggunakan Sharingan untuk menduplikasi jurus tersebut. Dan pada suatu titik, Zabuza mulai ragu untuk mengerahkan jurus keduanya. Namun tak disangka Kakashi sudah berhasil membaca dan melepaskan teknik yang akan Zabuza pakai. Serangan itu mengakibatkan dampak yang cukup besar. Lalu datanglah seorang ninja pemburu bernama Haku, yang kemudian membunuh Zabuza dengan jarum. Awalnya tim 7 merasa berterima kasih karena tidak perlu mengotori tangan mereka, tapi tidak dengan Naruto, yang malah tidak terima jika Haku merebut mangsa mereka, seolah-olah jika usaha yang mereka lakukan tidak ada artinya. Kakashi memberi penjelasan jika itu merupakan resiko dari seorang ninja, dan Naruto harus bisa menerimanya mulai dari sekarang. Kemudian, mereka kembali menjalankan misi untuk mengantar Tazuna ke rumahnya. Besoknya, Kakashi mulai berspekulasi jika Haku dan Zabuza adalah sekutu. Karena seharusnya ninja pemburu tidak membawa lari korbannya, tapi memusnahkannya di tempat kejadian. Apa yang Kakashi katakan adalah benar. Haku adalah tangan kanan Zabuza, yang dengan sengaja membuat bosnya mati suri. Karena kemungkinan itulah, tim 7 memutuskan untuk tinggal di tempat Tazuna sementara, dan melatih pengendalian esensi kekuatan yang disebut cakra. Kakashi mendemonstrasikan pengendalian cakra dengan memanjat pohon tanpa menggunakan tangan. Setelah itu, barulah ketiga anak buahnya mengikuti apa yang Kakashi ajarkan. Naruto nyaris tak mampu mengikutinya. Sasuke sudah melangkah lebih dari setengah, sedangkan Sakura yang dikenal sebagai beban bisa memanjat tanpa hambatan. Karena Sakura menjadi satu-satunya murid yang sekali coba langsung berhasil, Kakashi menugaskannya untuk mengawal Tazuna saat bekerja. Di sana, Tazuna mengatakan jika tujuan dari pembangunan jembatan diharapkan mampu meningkatkan mobilitas warga dalam berdagang. Karena faktanya, Nagi adalah negeri yang sangat miskin, akibat sistem kepemimpinan korup yang dijalankan oleh Gato. Tak lama kemudian, tim 7 dan keluarga Tazuna mengadakan makan malam bersama. Di sini kita diperkenalkan oleh cucu kecil Tazuna, yang bernama Inari, di mana ia malah menyuruh tim 7 untuk segera pulang, sebab ia yakin jika Gato dan anak buahnya akan membunuh mereka, persis seperti yang terjadi kepada ayah angkatnya. Meski demikian, semangat Naruto malah semakin membara, karena ia ingin membuktikan kepada Inari bahwa tim 7 mampu melakukan revolusi besar. Naruto pun kembali berlatih pengendalian cakra hingga pagi menjelang. Dia bertemu dengan seorang gadis yang sejatinya adalah Haku. By the way, jangan dijadiin waifu, karena Haku ini cowok. Usai melakukan perbincangan dengan Naruto, Haku pergi, lalu datanglah Sasuke, Sakura, dan Kakashi untuk melihat perkembangan Naruto, yang kini telah menguasai teknik pengendalian cakra. Bahkan Sasuke juga membuktikan bahwa dia juga berhasil. Malamnya, suasana makan bersama semakin keruh tatkala Tazuna mengungkit kematian mertuanya, yakni ayah Inari, di mana sejatinya dia adalah sosok ikonik yang sudah dianggap sebagai pahlawan desa. Hal itu membuat Inari semakin bersedih, namun beruntung di sana ada Kakashi yang dengan baik hati menenangkannya. Keesokan harinya, tim 7 tanpa Naruto akan mengawal Tazuna dalam bekerja, namun mereka dikejutkan dengan kemunculan kabut tebal sebagai pertanda jika Zabuza masih hidup. Dan benar, Zabuza masih hendak mencelakai Tazuna, bahkan dia juga mengajak Haku untuk ikut. Di lain sisi, Inari dan ibunya didatangi oleh kedua anak buah Gato, yang mana mereka hendak menculik ibu Inari untuk dijadikan sandera. Sadar akan hal ini, Inari ngotot untuk menyelamatkan ibunya, lalu datanglah Naruto yang dengan enteng menghajar kedua anak buah Gato. Kembali ke tim 7 yang kini tengah berhadapan dengan Zabuza dan Haku. Kakashi akan berhadapan dengan Zabuza, Sasuke akan berhadapan dengan Haku,
sementara Sakura akan melindungi Tazuna. Di sini, Sasuke terpojok akibat jurus unik milik Haku, yakni dunia cermin, di mana teknik ini memudahkan Haku untuk berpindah dari cermin satu ke cermin yang lain. Bahkan ia juga bisa melancarkan serangan beruntun yang membuat Sasuke sangat kewalahan. Akan tetapi, Haku tiba-tiba terjatuh dari cerminnya karena dia mendapatkan serangan dadakan dari sosok yang tidak lain adalah Naruto. Alih-alih membawa keluar Sasuke dari dunia cermin, Naruto malah masuk ke dalamnya dan secara otomatis juga menerima serangan dari Haku. Di pertarungan ini juga, Naruto sempat menyebut Haku sebagai ninja tanpa motivasi dan impian, karena dia senantiasa menuruti apa yang Zabuza katakan. Haku membantahnya, sebab melayani dan membantu Zabuza adalah impiannya sebagai ninja. Pertarungan kembali berlanjut, disambung lewat serangan kombinasi Naruto dan Sasuke, yang melancarkan kaki Bunshin dan Katon Gokyaku no Jutsu, meskipun serangan ini nyaris tak membuahkan hasil sama sekali. Beralih ke Kakashi, dia direpotkan oleh teknik baru Zabuza yang belum sempat ia duplikasi. Lalu tiba-tiba Zabuza sudah ada di belakang Tazuna untuk melancarkan serangan. Namun Kakashi dan spontan menahan serangan itu dengan tubuhnya, meskipun akhirnya menciptakan luka yang sangat besar. Kembali ke Naruto dan Sasuke. Naruto terkapar lemas akibat kehabisan energi dan serangan fatal dari Haku. Hal ini mendorong Sasuke untuk mengerahkan teknik mata yang sejatinya hanya dimiliki oleh klan Uchiha, yakni Sharingan. Sharingan milik Sasuke masih berada pada level yang jauh dengan Kakashi, namun dia sempat mengimbangi serangan Haku. Meski demikian, Sasuke malah sekarat di akhir pertarungan, dan hal ini memicu amarah Naruto yang tanpa sadar melepaskan segel Kyuubi. Dengan bantuan cakra Kyuubi yang ada dalam tubuh Naruto, dia berhasil mengalahkan Haku tanpa menggunakan jutsu lain. Ia bahkan tanpa sadar telah menghancurkan dunia cermin. Akan tetapi, serangan Naruto sontak terhenti, tatkala sadar jika Haku adalah mbak-mbak cakep yang ia temui tempo hari. Naruto semakin bingung tentang alasan orang sebaik Haku bisa loyal terhadap Zabuza. Hal ini disebabkan oleh masa lalu kelam dari Haku, yang dibuang orang tuanya karena memiliki kemampuan unik. Dan saat itu pula, sosok Zabuza muncul dan menerima Haku sebagaimana mestinya. Beralih ke Kakashi, dia nampak mengerahkan gulungan segel yang ia gunakan untuk melancarkan Ninpo Kuchiyose Doton Suiga no Jutsu, yakni jurus yang memanggil sekelompok anjing untuk menahan pergerakan Zabuza. Setelah itu, Kakashi melanjutkan serangan dan mengerahkan jurus Raikiri, yang kemudian ia lepaskan ke arah Zabuza. Tapi sialnya, Haku tiba-tiba menahan serangan Kakashi dengan badannya, dan tentu serangan Kakashi menewaskan Haku di saat itu juga. Kejadian ini membuat Naruto terpukul, mengingat Haku adalah orang baik, tapi Zabuza masih memanfaatkan kematian Haku untuk membalas serangan Kakashi. Kemudian, Kakashi balik mengajar Zabuza, hingga kedua tangannya mati fungsi. Haku tewas, dan Zabuza akhirnya ter-takedown. Saat itu mereka didatangi sosok tak diundang, yakni Gato dan seluruh anak buahnya, yang berniat untuk mengarak Zabuza. Zabuza sendiri masih memiliki kesadaran. Dia bergerak dan menumbangkan setengah pasukan Gato tanpa tangan, dan akhirnya membunuh Gato di sana. Menjelang kematiannya, Zabuza merasakan kesedihan yang sama seperti Naruto. Bahkan kesedihan itu terlihat jauh lebih besar. Kemudian datanglah Inari dan warga desa Nagi, yang berniat untuk mengusir anak buah Gato dari sana. Untuk sekarang, wilayah Nagi telah terbebas dari kepemimpinan Gato, sebagai tanda jika proyek pembangunan jembatan Tazuna akan segera rampung. Sementara itu, tim 7 menguburkan jasad Haku dan Zabuza yang baru saja tewas. Baru setelah itu melakukan salam perpisahan terhadap masyarakat Nagi. Kembali ke keseharian Naruto sebagai ninja kelas Genin. Ia masih sering menjalankan misi kelas D bersama Sasuke dan Sakura. Akan tetapi, Naruto sering membuat onar lewat berbagai macam tindakan yang membuat Sasuke merasa kesal. Alhasil, Sasuke akan berlatih seorang diri, sementara Naruto akan berlatih bersama Sakura. Kala itu Naruto didatangi oleh Konohamaru, dan kedua pasukan barunya bernama Moegi dan Udon. Mereka menganggap Naruto sebagai panutan, bahkan juga menggunakan style kacamata yang sama saat Naruto masih bersekolah. Tiba-tiba, mereka didatangi oleh kedua ninja Genin dari Sunagakure, yang bernama Kankuro dan kakaknya Temari. Tak hanya mereka, di sana juga ada adik dari kedua ninja ini yang bernama Gaara. Tujuan kedatangan Genin Sunagakure ke desa Konoha tidak lain adalah untuk mengikuti ujian Chunin yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Di lain tempat, beberapa mentor alias ninja kelas Jounin tengah merekomendasikan anak didiknya untuk ikut serta ke dalam ujian Chunin. Tim 7 yang dipimpin oleh Kakashi merekomendasikan Naruto, Sasuke, dan Sakura.
Tim 8 yang dipimpin oleh Yuhi Kurenai merekomendasikan Shino, Kiba, dan Hinata. Tim 10 yang dipimpin oleh Sarutobi Asuma merekomendasikan Ino, Shikamaru, dan Choji. Di sini, Iruka sempat tidak terima karena mantan muridnya diikutsertakan dalam ujian Chunin, sebab menurutnya itu masih terlalu cepat untuk mereka. Iruka juga sempat menguji kelayakan Naruto, Sakura, dan Sasuke, hingga ia merasa yakin jika mereka cukup layak untuk ikut serta. Menjelang hari H, tim 7 berangkat bersama ke lokasi ujian. Mereka sempat dipertemukan dengan ninja genin Konoha yang satu tingkat di atas mereka, yakni Rock Lee, Yuga Neji, dan Tenten. Di sini, Rock Lee jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Sakura. Ia pun menyatakan perasaannya waktu itu juga. Namun, hasilnya sama seperti Naruto. Rock Lee ditolak secara mentah karena terlalu norak. Setelah itu, Rock Lee datang seorang diri untuk mengajak Sasuke berduel. Sasuke yang merasa jika Rock Lee adalah orang kuat tentu menerimanya. Namun Sasuke tetap terpojok meski sudah mengerahkan Sharingan. Pada akhirnya, pertarungan mereka berdua dihentikan oleh mentor Rock Lee yang bernama Mike Togai. Alasan mengapa Sasuke bisa terpojok bukanlah akibat genjutsu ataupun ninjutsu, melainkan tingkat taijutsu yang terlalu tinggi. By the way, taijutsu merupakan teknik bertarung ninja yang bisa digunakan tanpa menggunakan cakra, atau lebih tepatnya seni bela diri dan kemampuan alami dari seorang ninja. Setelah terlibat cekcok dengan Rock Lee, tim 7 memasuki ruangan ujian. Di sana juga ada tim 10 dan tim 8 yang sudah berkumpul. Di sana juga, mereka didatangi oleh seorang genin Konoha yang memiliki banyak informasi. Dia bernama Yakushi Kabuto. Kabuto sedikit membagikan informasi yang ia miliki mengenai peserta dari ujian Chunin. Rentetan fakta yang ia berikan membuat Naruto semakin bersemangat, hingga tanpa sadar menarik perhatian dari genin wilayah Otogakure. Untungnya, keributan di sana berhasil diredakan oleh penguji tes pertama, yang bernama Morno Ibiki. Setelah itu, ujian pertama pun dimulai. Para genin diharuskan menjawab 9 pertanyaan sulit dengan benar. Mereka diperbolehkan untuk mencontek, tapi tidak boleh sampai ketahuan. Beberapa dari mereka seperti Sakura mampu mengerjakan soal tanpa harus menyontek. Teruntuk Naruto, dia kebingungan karena tidak tahu apa-apa. Namun seketika Hinata menawarkan Naruto untuk melihat hasil garapannya. Awalnya Naruto sangat senang akan tawaran Hinata, tapi mentalnya seketika ciut tatkala banyak peserta ujian yang dikeluarkan. Naruto pun menolak tawaran Hinata, sembari mengatakan jika ninja yang hebat tidak akan mencontek. Meski sejatinya, Naruto belum menjawab satupun soal. Terlepas dari itu semua, Naruto mengkhawatirkan keselamatan Hinata dan memilih untuk menolak tawarannya. 45 menit setelah ujian berlangsung, Ibiki memberikan soal ke-10 yang harus mempertaruhkan status peserta sebagai ninja. Jadi, peserta diberi pilihan untuk ikut atau tidak dalam pengerjaan soal nomor 10, di mana jika tidak, mereka boleh mengulang tahun depan. Namun jika ikut tapi gagal, mereka akan menjadi genin seumur hidup. Tawaran Ibiki membuat separuh dari peserta yang tersisa mundur, menyisakan ninja-ninja berbakat seperti Naruto. Ya, sebab Naruto memilih untuk terus maju, meskipun sadar bahwa dia tidak akan bisa mengerjakannya. Akan tetapi, Ibiki secara tiba-tiba meluluskan peserta yang tersisa, karena soal ke-10 hanyalah kepastian tentang ikut tidaknya mereka dalam pengerjaan soal nomor 10. Kemudian, datanglah penguji kedua yang bernama Mitarashi Anko, di mana lokasi ujiannya akan diadakan di hutan kematian. Bersambung ke episode berikutnya. Apa ya? Jujur, saya bingung mau ngomong apa. Karena mungkin lebih baik, saya harus mengerjakan video berikutnya, biar bisa upload seminggu 2 kali. By the way, di saat pertama ujian Chunin, Naruto bisa lulus tanpa menulis satu kata pun, terkecuali namanya. Lucu, unik, tapi juga hebat, karena nggak ada yang bisa niruin Naruto di dunia nyata. Opening kali ini berjudul Rock, yang dinyanyikan oleh Hound Dog. Endingnya berjudul Win, yang dinyanyikan oleh Akeboshi. Seperti biasa, tolong koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Pertanyaan yang masih mengganjal atau saran ke depannya bisa kalian sertakan di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.